saya akan menjelaskan asumsi perilaku sehat dan tidak sehat dari Sinanda. Pertama, perilaku sehat. Sinanda mampu mengekspresikan perasaan dan keinginan secara asertif. Asertif ini dimaksud adalah yaitu perasaan dan keinginan itu terlihat dari kebiasaannya, perbuatannya, dan serta yang dia lakukan terlihat dari situ. Itu perilaku sehat. Kenapa sehat? Karena kita tahu bahwa dia itu lagi tidak berada di kelompoknya. Yang kedua, membangun komunikasi terbuka dengan orang tua. Jadi walaupun dia ini mempunyai masalah terkait urusannya, dia ini komunikasi dengan orang tuanya ini terbuka, dia tidak menutupi walaupun dia ini tidak sesuai keinginannya dengan keinginan orang tuanya. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti kasusnya yang diketahui, walaupun dia mempunyai tantangan dari orang tuanya atau pilihan dari orang tuanya, dia punya tanggung jawab sendiri dan bisa mengambil keputusannya sendiri. Yang keempat, menerapkan teknik pengelolaan stres dan emosi. Jadi dia pengelolaan stres dan emosi ini dengan cara dia gak berbaur dengan orang lain. Artinya apa? Dia itu mengelolanya itu dengan tidak bersama orang lain, dia supaya lebih tenang. Dia tidak berbicara orang lain, dia tidak bergabung dengan teman-teman biasanya. Dia mampu begitu untuk mengelola stres dan emosinya. Dan begitu pun perilaku tidak sehatnya pertama adalah menarik diri dari lingkungan sosial. Maksud menarik diri dari lingkungan sosial ini berbeda dengan yang saya bilang tadi. Yang ini dia ini seperti pendiam, selalu bolos sekolah, dan dia ini tidak udah malas-malasan lah bisa dibilang. Karena sebelum itu dia ini anak yang sangat rajin di kelasnya. Yang kedua, mengalami kecemasan berlebihan. Dia ini mengalami kecemasan berlebihan karena ekspektasi atau keinginan orang tuanya itu tidak sesuai dengan pilihan dia. Dia takut kalau dia tidak mengikuti keinginan orang tuanya, dia itu kayak merasa tidak bertanggung jawab atas pilihan orang tuanya. Yang ketiga, mengembalikan kebutuhan manusia sendiri demi memenuhi ekspektasi orang tua. Seperti yang saya bilang tadi, dia ini padahal dia pengen jurusan yang DKV, tapi orang tuanya malah pingin yang lain gitu. Makanya dia ini kayak ya udahlah, saya keinginan orang tua saya saja daripada memenuhi kebutuhan dia sendiri. Dan yang terakhir, sulit tidur dan menangis tanpa sebab yang jelas. Jadi dia ini setiap malamnya ini sulit tidur karena memikirkan hal yang tidak memenuhi kebutuhannya dan malah memenuhi kebutuhan memenuhi ekspektasi orang tuanya daripada kebutuhannya diri sendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Abai. Nah, selanjutnya deskripsi kasus Nanda, di mana si Nanda ini pada kelas 1 dia sangat aktif, sering meraih peringkat 3 besar dan juga aktif dalam kegiatan OSIS. Namun sejak awalnya di kelas 3, si Nanda ini mengalami kecenderungan yang sangat menurun, seperti perubahan burung, menarik diri, dan juga cemas dalam menjalani ujian. Jadi dalam kasus ini guru merujuk Nanda dalam keterlambatan akibat keterlambatan pengumpulan tugas dan penurunan hasil ujian. Jadi wali kelas ini mengungkapkan bahwa si Nanda ini tertekan karena masuk fakultas kedokteran sesuai dengan keinginan orang tuanya, padahal ia minatnya pada bidang desain. Nanda ini takut mengungkapkan keinginannya pada orang tua karena takut mengecewakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kepada Rita. Silakan. Baik, terima kasih pada moderator. Nah, di sini pada analisis kasus
itu juga melakukan pembelajaran kelompok. Jadi mulai menarik diri dari kegiatan tersebut. Dia tingkat partisipasinya dalam kelompok belajar pun sudah berkurang. Kemudian ada afek, yaitu afeksi. Nanda sudah mulai Nanda merasa cemas dengan apa yang dialaminya dari tuntutan-tuntutan yang dialaminya. Yang ketiga ada sensasi, yaitu sensasi. Sensasinya yang dialami Nanda itu berupa detak jantung yang mulai berdebar kencang, berkeringat, terus ketegangan yang dirasakannya. Dan kita sebagai konselor dapat membantu Nanda ini untuk mengenali rasa dari sensasi-sensasi tersebut. Yang keempat ada imaginary, yaitu gambaran. Otomatisnya karena dalam keadaan tidak baik-baik saja, dia pasti memikirkan gambaran hal-hal yang tidak baik, irasional istilahnya, itu bisa berupa hal-hal negatif lah. Jadi kita dapat membantu dia tuh memikirkan hal positif atau rasional. Dan selanjutnya ada cognition, yaitu kognisi. Kita membantu Nanda berpikir dari awalnya pemikiran irasional menjadi rasional, karena kan awalnya Nanda sudah entah apa pemikirannya karena tuntutan-tuntutan dari orang tuanya tadi. Nah, terakhir ada interpersonal relationship, hubungan interpersonal, yaitu kita dapat komunikasikan kepada Nanda, membantu dia untuk mencoba membangun komunikasi yang baik dengan orang tuanya, dan juga untuk lebih terbuka ya kepada orang tuanya, untuk mencoba mengungkapkan apa yang dia rasakan, untuk lebih terbuka kepada orang tuanya. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya materi mengenai tentang peran dan tugas orang tua yang akan dijelaskan oleh kita kepada kita di sisi apa. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran konselor, di mana peran konselornya ada 4. Yang pertama adalah kolaborator, asesor, edukator, dan sebagai fasilitator. Di mana yang pertama ada guru BK atau konselor sebagai kolaborasi atau kolaborator. Guru BK ini berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, dengan wali kelas. Mereka ini berkolaborasi tentang observasi mereka terhadap perilaku Nanda yang tadinya perilakunya mengarah yang perilakunya positif, aktif si Nandanya, sekarang menjadi perilaku yang murung, yang menarik diri lah dari interaksi sosialnya. Yang kedua ada guru BK sebagai asesor, di mana guru BK ini mengumpulkan info tentang perubahan perilaku Nanda, dari prestasi akademiknya, dari interaksi sosialnya, sampai emosionalnya bagaimana. Guru BK ini mendapat informasi itu kan tadi dari guru-guru lain, guru mata pelajaran ataupun wali kelas si Nanda. Yang ketiga ada sebagai edukator. Nah, di mana guru BK ini memberikan edukasi mengenai bagaimana stres dan kecemasan terhadap akademiknya, terhadap kesehatan fisik Nanda. Nah, jadi dengan memberikan pemahaman tentang stres tersebut, mungkin si Nanda bisa mengurangi tingkat stresnya. Ya, selanjutnya ada sebagai fasilitator. Guru BK sebagai fasilitator. Nah, jadi guru BK memfasilitasi Nanda untuk mengambil keputusannya
seperti meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan akademik, berpartisipasi dalam interaksi sosial yang sehat, dan mengelola stres yang efektif. Kemudian ada memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Jadi di sini guru BK membantu Nanda dalam proses pengambilan keputusan terkait pemilihan jurusan. Ini bukan tentang guru BK yang memberikan jawaban, tapi untuk membantu Nanda mengeksplorasi pilihan dan mempertimbangkan konsekuensi dan membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai minatnya. Kemudian mendengarkan dengan empati. Guru BK berusaha untuk memahami perasaan Nanda dari sudut pandangnya untuk mencari minat dan bakatnya dengan sesuai kemampuannya. Yang terakhir ada mengajukan pertanyaan terbuka. Jadi guru BK menggunakan pertanyaan terbuka kepada Nanda untuk mendorong Nanda agar lebih banyak cerita dan mengeksplorasi perasaannya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Jadi peran dan tugasnya itu banyak ya. Perannya itu bisa membantu Nanda dalam menemukan solusi, dan juga tugasnya itu ada banyak, bisa jadi kolaborator, fasilitator, dan juga agen perubahan. Selanjutnya proses dari konseling multimodal yang akan dijelaskan oleh Abai. Pada Abai silakan. Terima kasih Pak. Jadi saya akan menjelaskan proses teori konseling multimodal pada Nanda. Jadi yang pertama itu adalah membangun hubungan. Ini pertama membangun hubungan seperti yang A, membangun rapor. Jadi kita ini harus membangun hubungan yang aman dan nyaman pada si Nanda, seperti menerima penuh penerimaan gitu, suasana yang membuat dia nyaman lah. Itu rapor. Yang kedua menjelaskan proses konseling. Di sini seperti yang sudah kita pelajari, kita menyampaikan tujuan konseling kita yang pertama. Yang kedua menjelaskan batasan-batasan kerahasiaan proses konselingnya, dan yang ketiga menyampaikan peran konseling dan si Nanda itu apa. Di situ di tahap B itu yang kita jelaskan. Lalu yang kedua adalah asesmen modalitas basic ID. Jadi basic ID ini adalah kita itu mengeksplorasi kebutuhan atau psikologis si Nanda ini secara utuh melalui basic ID. Basic ID itu adalah yang pertama, B-nya itu behavior, di mana kita mengeksplorasi behavior itu artinya perilaku si Nanda itu kenapa gitu, dia mengalami kecemasan apa, dia mengalami kondisi apa, itu behavior. Afektif itu adalah kecemasan. Dia ini karena apa dia cemas? Itu yang kita eksplorasi. Misalnya dia ini cemas gara-gara tidak nyaman dengan pilihan orang tuanya, itu afektif. Jadi yang C itu adalah sensation. Jadi yaitu sensation ini adalah seperti gangguan tidur. Dia ini kayak merasa tidak nyaman tidur, tidak nyenyak gara-gara pilihan ortu dengan keinginan pribadinya itu berbeda. Lalu yang D itu adalah imaginary. Imaginary itu maksudnya si Nanda ini kayak mempertimbangkan harapannya itu sama orang tuanya itu, dia tuh tanggung jawabnya itu besar. Jadi dia tuh merasa bersalah kalau dia tidak mengikuti keinginan orang tuanya. Itu imaginary. Yang E itu cognition, di mana cognition ini artinya dia itu berpikir bahwa dia itu harus memenuhi harapan orang tuanya, walaupun itu tidak menjadi haknya. Yang F, interpersonal relationship. Jadi di sini dia itu seperti menarik diri dari lingkungan sosial yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama tadi, perilaku tidak sehat, dia itu menarik diri dari lingkungan sosial, seperti tidak mau berbicara dengan teman sekelasnya, tidak mau kerja kelompok, jarang mengerjakan tugas.
Dan yang terakhir ada drug embryologi. Di sini dia ini memakai obat-obatan kah, memakai narkoba kah. Di situ kita mengeksplorasi dia ini apakah ada ketergantungan pada obat tertentu. Sekian dari saya. Baik, kami akan mempraktekkan teknik konseling yang akan dimulai dari Abai. Jadi di sini Nanda, di ruangan ini kita memiliki etika yang dimana ada asas kemanusiaan, di mana jika Nanda bercerita itu akan hanya kita yang tahu cerita Nanda itu bagaimana. Nah, selama 35 menit ke depan kita akan melakukan sesi konseling. Apakah Nanda sudah siap? Siap. Baik. Jadi teman-teman, yang pertama teknik konseling yang pertama itu adalah identifikasi pikiran otomatis negatif Sinanda. Jadi di sini konselor membantu Nanda untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran yang muncul secara otomatis ketika ia memikirkan tentang pilihan jurusan kuliah. Nanda, kita kan sudah berbicara tentang pilihan jurusan kuliah. Karena itu kamu tertekan. Apa di benak kamu pertama kali ketika memikirkan tentang jurusan kuliah kedokteran dan dikasih? Saya berpikir tentang jika saya memilih jurusan dikasih, mesti orang tua saya akan menjawab dengan saya. Oke lah, masih kacau. Dah, mati. Nah, yang kedua ada diskutasi, yang dimana konselor membantu Nanda untuk mempertanyakan kebenaran dan validitas daripada yang telah diidentifikasikan. Nah, berikut contohnya. Nanda, kemarin kita sudah mengidentifikasi pikiran otomatis kamu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kamu berpikir, saya tidak gagal di kedokteran. Itu apa yang membuat kamu berpikiran seperti itu? Ya karena kan jurusan kedokteran tuh kayak cukup sulit bagi saya dan saya nggak yakin akan mengambil jurusan tersebut. Nah yang ketiga, restrukturisasi di mana konselor membantu Nanda untuk mendapatkan plan yang tidak realistis dan maladaptif dengan pikiran realistisnya lebih realistis, adaptif dan positif. Nah contohnya seperti ini ya teman-teman. Anda setelah membicarakan pertanyaan-pertanyaan yang negatif, bagaimana dengan mengubah pertanyaan itu menjadi realistis dan membantu kamu dalam pemikiran tentang jurusan kedokteran. Bagaimana dengan mengubah pikiran kamu seperti saya ini masuk ke jurusan kedokteran, saya perlu belajar lebih bijak dan mencari bantuan jika itu jurusan apakah itu terdengar lebih baik. Selanjutnya, Yaitu desa Kastelor Easy, di mana konselor membantu Nanda untuk mengevaluasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari pilihannya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi konsekuensi tersebut. Berikut contohnya. Nanda, ibu tahu terkadang kita takut untuk menghadapi hal terburuk yang akan terjadi kepada kita.
yang Nanda lakukan tadi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke relaksasi, di mana konselor mengajarkan teknik-teknik untuk mengurangi kecemasan fisik dan mental pada Nanda tersebut. Jadi di sini pada prakteknya kita menggunakan hembus nafas dalam. Ini prakteknya. Nah, jadi Nanda kalau seandainya nanti Nanda ketika mengalami rasa kecemasan yang berlebihan, Ibu bisa membantu ya untuk Nanda mengatasinya. Bukan caranya aja ya. Misalnya kita bisa dengan melakukan nafas dalam. Jadi langsung kita praktekkan ya. Kita coba tarik nafas lewat hidung, nanti tahan dan hembuskan lewat mulut. Oke? Oke, kita coba ya. Tarik nafasnya. Tahan. Hembuskan lewat mulut. Tarik lagi. Lepaskan. Sekali lagi ya. Tarik. Oke, tahan. Hembuskan. Oke, terima kasih. Oke Nanda, setelah sesi konseling kita lakukan selama 30 menit yang lalu, bagaimana nih perasaan Nanda?